Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita yang ketujuh, Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi ini materi terakhir kita sebelum UTS, silahkan diperhatikan. Tentunya yang pertama kita membahas mengenai ideologi itu sendiri. Sini kalau kalian perhatikan, ideologi itu berasal dari kata idea, yang artinya gagasan, kemudian dari bahasa Yunani dari dua kata, oida dan logi. Oida mengetahui dan logi berasal dari kata pengetahuan. Jadi kalau ideologi digabung artinya pengetahuan tentang gagasan-gagasan atau pengetahuan tentang ide-ide. Ya, sudah bisa dicerna ini asal mula kata ideologi. Ideologi dapat didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Atau juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Sumber ideologi dapat dari kebudayaan, agama, maupun pemikiran para tokoh. Kita lihat di sini dari kebudayaan. Kebudayaan yaitu sistem religi atau upacara keagamaan yang tersebar di masyarakat secara turun-menurun. Kemudian ada sistem dan organisasi kemasyarakatan. Misalnya ada ketua adat, kemudian ada sistem hierarki pada suatu adat misalnya. Kemudian sistem pengetahuan. Misalnya ada pengetahuan mengenai astronomi atau mengenai cuaca dan sebagainya. Kemudian bahasa sendiri ini tentunya kebudayaan yang sangat luas sekali, bisa dipengaruhi oleh berbagai macam faktor dan juga berbagai macam suku maupun budaya. Kemudian kesenian, sistem mata pencarian hidup, sistem teknologi dan peralatan. Nah, komponen-komponen budaya mempengaruhi dan berperan dalam membentuk ideologi suatu bangsa. Dapat bertitik tolak dari komponen-komponen budaya tersebut. Kemudian pelaku-pelaku ideologi yaitu warga negara, masyarakatnya, lebih mudah melaksanakannya. Jadi yang sebenarnya sudah ada, kemudian disusunlah menjadi suatu ideologi. Kemudian kalau bersumber dari agama, misalnya ada negara teokrasi, di mana sistem pemerintahannya itu berlandaskan pada nilai agama tertentu. Jadi negara agama itu pemimpin negaranya adalah pemimpin agama. Nah, contohnya di sini ada Cina, Jepang, bahkan Indonesia pada zaman kerajaan dulu juga berbentuk seperti negara teokrasi. Pada saat ini, negara teokrasi itu ada Vatikan di mana kepala negaranya adalah kepala agama. Kemudian kalau bersumber dari pemikiran para tokoh itu tidak asing lagi ini Karl Marx dengan pemikirannya yaitu Marxisme. Doktrin politik yang dilandaskan pada filsafat materialisme. Contoh negara yang masih terpengaruh oleh pemikiran ini. Kemudian dalam perkembangan ideologi ada yang disebut dengan ideologi pasar karena berkembang dalam kehidupan modern sehingga melahirkan sikap konsumtif. Ya, sikap konsumtif ini tidak bagus, tidak untuk dilaksanakan. Cukup kalian ketahui bahwa bersikap konsumtif itu adalah ketika kalian membeli ataupun memiliki sesuatu yang tidak kalian butuhkan. Jadi misalnya kalau kalian beli sesuatu karena lucu ataupun karena koleksi, karena kesenangan belaka, kemudian kalian menumpuknya tanpa ada manfaat, itu adalah sikap konsumtif. Kemudian ideologi agama yang bisa berkembang ke arah radikalisme agama. Jadi terlalu berlebihan pada agamanya sendiri, itu juga tidak baik.
sehingga dampaknya itu bisa bermacam-macam, bisa menimbulkan kekacauan ataupun pergesekan antar agama. Kemudian fungsi ideologi yang pertama struktur kognitif, yaitu pengetahuan. Kognitif itu pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia, serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Jadi, bisa menjadi sumber untuk kita melihat dunia, bagaimana kita menafsirkan apa yang terjadi. Juga bisa sebagai suatu penilaian bagi kita apakah hal yang terjadi, misalnya kita melihat ada berita di televisi ataupun di sosial media, ada berita pembunuhan misalnya, atau berita sengketa lahan, dan sebagainya. Kita bisa melihat hal tersebut. Apakah bertentangan atau menjalankan sila-sila Pancasila. Kemudian ada orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Jadi kita pasti punya tujuan dalam hidup kita. Seberat apapun hidup yang kita jalani, pasti kita harus mempunyai pegangan. Dan pegangan kita itu adalah Pancasila sebagai sesuatu yang mendasar dalam hidup kita. Kemudian norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Jadi diharapkan Pancasila itu menjadi pedoman dan pegangan dalam kita melihat sesuatu, kemudian membuka wawasan, kemudian juga untuk melakukan sesuatu. Ketika mengambil keputusan di dalam Pancasila itu sudah lengkap, mudah-mudahan sudah lengkap sampai saat ini, dari mulai mengatur dan mengurus soal kepercayaan, kita yang berbeda-beda merangkum semuanya, kemudian juga adat istiadat, serta norma-norma yang ada di masyarakat kita. Kemudian bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Kita harus sadar bahwa identitas kita adalah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia, dimanapun kita berada, mau kita di luar negeri, mau di luar angkasa, kita harus menyadari bahwa Pancasila itu tetap dipegang teguh. Karena norma-normanya sejalan dengan apa yang memang ada di dalam bangsa kita, dari nenek moyang kita dahulu. Sopan santun dan adat ketimuran itu tidak boleh dilupakan. Kemudian kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Jadi menjadi semangat kita karena kita bersama-sama menerapkan Pancasila, kemudian berjuang. Bagaimana supaya negara kita itu bisa sejahtera, bisa adil, bisa makmur. Kita tidak bisa bergerak sendirian. Jadi harus punya semangat, harus punya dorongan. Kemudian pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Jadi kalau kita ingin bertingkah laku, kita berkaca kepada ideologi kita, yaitu Pancasila. Sudah sesuai atau belum? Kemudian konsep Pancasila sebagai ideologi, ini ada tokoh Marxisme dan Leninisme. Ya, silahkan dibaca sendiri. Ini juga liberalisme, sosialisme, sudah sering mendengar ya. Kemudian kapitalisme, ini mengenai ekonomi. Sistem ekonomi yang dimana pemilik modal atau orang yang paling kaya yang mengatur sistem ekonomi. Kemudian ini urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Alasan mengapa Pancasila ini dipelajari di perkuliahan maupun di sekolah-sekolah. Yang pertama, karena berbagai bangsa saat ini saling terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Contohnya apa? Kita paling mudah mungkin contohnya dari negara Korea Selatan misalnya. Pada saat ini, kita itu seperti demam Korea, apa-apa Korea, dan pengaruhnya sangat besar sekali. Nah, yang perlu kita lihat di sini dari sisi
negara mereka, bagaimana mereka bisa menjadi bangsa yang besar, yang kebudayaannya itu menarik. Ya tidak? Coba kalian pikirkan, kebudayaan mereka itu, kita juga punya kebudayaan sendiri, tetapi daya tariknya itu luar biasa sekali. Daya tariknya secara internasional itu bisa membuat orang-orang ingin berkunjung ke negara mereka. Yang harus kita pelajari adalah bagaimana caranya kita juga bisa melakukan hal tersebut. Kita bisa memasuki pasar-pasar internasional dengan produk-produk kita. Kita lihat saja sekarang produk kita, produk nasional misalnya, yang produk dalam negeri, tapi model-modelnya ataupun brand ambasadornya Korea misalnya. Ya tidak, coba kalian lihat produk-produk kita yang terkenal, tetapi BA-nya dari Korea ataupun dari negara lain. Bagaimana mereka bisa menginvasi secara budaya? Kita lihat dari makanan. Makanan-makanan itu tidak asing lagi, apalagi di kalangan remaja seperti kalian. Apa? Sebut saja tteokbokki, ramen, ramyeon, dan makanan-makanan lainnya. Mudah sekali sekarang untuk mendapatkannya, bahkan yang produk lokal juga ada. Samyang lah, mie pedas, ini itu. Semuanya karena budaya mereka menarik. Kemudian kalian lihat sabun lah, dari skincare sampai sabun pel, semuanya menggunakan Korea. Ya, apa-apa sekarang bawa-bawa nama Korea. Karena apa? Karena itu tadi daya tariknya itu sangat besar sekali. Kalau dipakai embel-embel Korea itu sangat menarik. Coba kalian lihat ada produk-produk yang sengaja memberikan tulisan Korea misalnya. Atau dengan mencantumkan kata Korea saja, itu sudah menarik. Bagaimana kebudayaan mereka itu sangat mengglobal, mendunia. Coba kita bayangkan bagaimana supaya negara kita bisa berpengaruh seperti itu. Ya, tidak hanya di Indonesia saja ya, di luar negeri juga banyak orang yang tertarik. Bagaimana sih caranya bisa menarik seperti itu? Pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Kita dengan masyarakat yang berjenis sangat kaya sekali perbedaan kita. Bagaimana kita memiliki satu identitas yang sama. Identitas negara, kemudian identitas kita sebagai suatu bangsa, tentunya itu yang ingin kita tonjolkan ke dunia. Ingin menjadi negara yang seperti apa? Seperti yang kalian ketahui, kalau ada berita, satu berita saja yang tersebar di negara kita itu sudah sampai ke negara tetangga. Saya yakin kalian menyadari kalau ada hal yang viral, hal yang besar terjadi, itu bisa diberitakan ke TV-TV nasional di negara lain. Nah, ini juga akan terkait dengan identitas kita. Ingin dikatakan sebagai negara apa kita? Kemudian masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda, bekerja sama dan bersaing, sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Jadi, kita yang memiliki ideologi yang sama, tentu akan lebih mudah lagi untuk bersatu. Bagaimana yang memiliki ideologi yang berbeda dalam satu negara, tentu akan lebih sulit. Ketika ada ideologi yang masuk ke negara kita, adanya pengetahuan mengenai ideologi ataupun hal-hal pemikiran barat ataupun pemikiran baru lainnya, itu kita harus menyaring dan harus memilih dan memilah apa yang sesuai dengan dan tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan Pancasila. Kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Jadi kebudayaan kita itu tidak bisa
sama ratakan untuk seluruh dunia. Tidak bisa disamakan. Apa yang baik untuk kita dengan adat ketimuran berbeda dengan yang di barat misalnya. Contohnya saja cara berpakaian misalnya. Kalau dengan pakaian minim, kita di Indonesia maupun di wilayah timur itu masih dikatakan tidak sopan. Meskipun kalian lihat entah itu artis, selebriti menggunakan hal tersebut, tapi coba kalian tanya kepada orang tua, kepada orang-orang yang sudah hidup lama di negara kita misalnya, pasti menganggap hal tersebut kurang sopan. Berbeda ya, kalau kita bertanya dengan orang yang biasa hidup di luar negeri, atau memang mereka dengan kebudayaan yang seperti itu hal yang biasa saja. Nilai-nilai HAM, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Kita menghormati sesama, kita menghormati kebebasan, demokrasi, tetapi mungkin caranya yang berbeda. Cara kita mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari mungkin berbeda, tetapi semoga kita mempunyai tujuan yang sama. Kemudian ini fase-fase perkembangan globalisasi ya. Dari abad ke-18, kemudian ada fase pertumbuhan, kemudian masih pertengahan 1920, 1960, kemudian ini fase-fase gagasan dunia ketiga, kebudayaan global, fase ditandai oleh perubahan radikal. Ini, zaman ini tentunya kita masih dalam masa awal kemunculan negara kita. Kemudian kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara, juga penyelenggara negara. Yang pertama, unsur ateisme ini yang mempengaruhi ideologi Pancasila. Apakah bisa bergabung atau bertentangan? Jawabannya adalah bertentangan. Kemudian unsur individualisme dalam liberalisme, karena dalam liberalisme ini sangat menjunjung tinggi yang namanya individualitas. Tidak sesuai ataupun bertolak belakang dengan nilai-nilai sila ke-4 dan ke-5. Kita lanjut ke kapitalisme. Kapitalisme tadi mengenai perekonomian, tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Bisa masuk ke sila berapa kira-kira? Sila ke-2, sila ke-3, bisa sila ke-5, keadilan sosial misalnya. Kemudian ini unsur ancaman. Ketika ada terorisme tentunya akan mengancam keamanan negara dan masyarakat umum. Karena hal ini adalah ancaman dalam negara kita. Juga akan menebarkan perpecahan terhadap bangsa kita. Karena adanya ketidakpercayaan antara satu sama lain ataupun satu kelompok dengan kelompok lainnya. Kemudian juga kalau misalnya negara kita itu dikenal dengan negara yang banyak terorismenya, teror di mana-mana, tentunya investor asing malas untuk menanamkan modal di Indonesia karena tidak aman. Kemudian juga wisatawan asing tidak mau berkunjung karena merasa tidak aman dan nyaman untuk berwisata, dan tentunya ini mengganggu pertumbuhan ekonomi kita. Kita lanjut mengenai penyalahgunaan narkoba. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di materi ke-6 ya. Ini dapat merusak masa depan. Kemudian kalau masa depan kalian generasi penerus rusak, siapa yang akan meneruskan negara ini? Apakah kita kasih ke bangsa lain? Atau generasi dari negara lain?
Bagaimana kalau tidak kita sendiri yang menjaga masa depan negara kita? Kemudian perdagangan dan peredarannya luar biasa sekali ya. Perdagangannya, kemudian ada oknum-oknum yang terlibat untuk peredarannya. Kalau kita nonton film Serigala Terakhir misalnya itu mengenai peredaran narkoba itu luar biasa sekali. Ada pabriknya, ada yang mengamankannya, kemudian juga kerjasama dengan oknum-oknum tertentu. Luar biasa sekali itu ya, rusak siapa ya? Yang membeli generasi bangsa yang merasa paling banyak masalah, ya kan? Ya, itulah salah satu alasan jangan jadi strawberry generation. Yang apa-apa ngeluh, apa-apa sambat, kemudian merusak diri sendiri. Semua orang punya masalah, semua orang pernah bikin salah. Jadi jangan sampai kita mengorbankan diri kita sendiri. Nah, perdagangan narkoba itu juga bisa merugikan sistem perekonomian kita karena itu ilegal. Tidak ada pajaknya. Kemudian juga dapat merusak perputaran uang yang ada karena hanya pada orang-orang tertentu saja itu. Ya, balik lagi kalau kalian nonton Serigala Terakhir itu, yang seriesnya, kalian bisa lihat itu. Banyak kelompok-kelompok yang berdagang narkoba ini juga saling bersaing mereka untuk memperebutkan lahan perjualan mereka. Kemudian juga mereka tidak secara langsung ya turun ke lapangan menjualkan, ada orang-orang lain. Ya, mungkin kalian pernah dengar dengan istilah kuda misalnya yang sebagai kurirnya kemudian sampailah ke tangan orang yang penggunanya. Ya, yang kaya siapa? Yang mempunyai pabriknya, yang bosnya. Apakah mereka menggunakan narkoba? Tidak. Mereka tidak pakai narkoba itu. Mereka hanya menjualnya saja. Karena mereka tahu kalau berdagang narkoba itu tidak ada pajaknya, kemudian juga balik modalnya mungkin bisa lebih cepat. Nah, semakin banyak yang ketagihan dengan narkoba, semakin banyak yang candu narkoba, maka mereka akan semakin kaya. Sedangkan apa yang terjadi dengan yang pecandu? Semakin menyusahkan. Menyusahkan diri sendiri, orang lain, menyusahkan negara. Nah, kalau kalian entah itu baru coba-coba, atau sudah terjebak, atau entah ada keluarga, teman, saudara, itu cepat-cepat direhabilitasi. Jangan pernah mau merusak diri sendiri. Kita lanjut. Penyelenggaraan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Nih, silakan baca sendiri. Bahwa Pancasila dijabarkan ke dalam peraturan perundang-undangan, kemudian unsur penting dalam kedudukan Pancasila. Yang pertama, untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Kita itu sepakat untuk bersama-sama membangun Indonesia tanpa diskriminasi sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Jadi kita itu sebenarnya beragam tapi bersatu. Beda ya dengan ideologi lain yang menyeragamkan semua. Harus sama semuanya, harus satu pemikiran. Kita tidak. Kita berbeda-beda. Adat kita berbeda, agama berbeda. Cara pandang kita terhadap negara juga mungkin berbeda. Dan itu semua dirangkum satu dalam Pancasila. Kemudian aktualisasi 5 sila yang pertama. Sila yang pertama ini menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan. Kita menghormati bagaimana orang lain beribadah. Contohnya bagaimana? Kita melihat masyarakat di Bali misalnya. Mereka pada saat nyepi, tentu kita harus memahami, harus
mengerti bahwa ketika mereka hari raya Nyepi, mereka tidak ingin diganggu. Kalau misalnya kita ada teman ataupun keluarga yang sedang Nyepi, tentu kita juga harus tahu, tidak diganggu, tidak dihubungi. Kemudian kapan harus berkunjung ke Bali, kita harus mengerti waktu-waktu hari raya mereka, kita menghormati. Kemudian sila yang kedua, tolak ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara. Jadi di sini artinya ketika ada satu saja orang yang terganggu, itu kita semua harus bisa membela. Ini sering sekali kita lihat di sosial media ya. Tunggu viral dulu suatu berita misalnya, atau ada satu orang saja yang diganggu atau dirugikan, kita sudah bersatu. Jadi permasalahan itu terkadang bisa menyatukan kita. Kemudian yang ketiga, kita tidak menutup diri ataupun menolak hal-hal yang di luar Indonesia. Kita tetap masuk barang-barang impor, kemudian kita membangun hubungan timbal balik, contohnya adanya duta dari negara lain. Kita punya kantor berita di berbagai negara, karena kita menjalin kerjasama dan juga melindungi bangsa Indonesia dimanapun berada. Misalnya kalian kuliah di luar negeri ataupun tinggal di luar negeri, untuk bekerja, kalian punya akses di sana, yaitu Kantor Berita Indonesia, KBRI. Nah, kalau kita sudah tahu begitu, artinya setiap kita berada di negara tertentu dalam waktu yang lama, kita harus punya hubungan yang baik dengan KBRI. Karena dengan begitu kita akan lebih bisa dijaga dan juga akses terhadap hak kita sebagai warga negara. Sila yang keempat, komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. Komitmen itu tidak hanya dirasakan saja, tapi harus dilaksanakan. Bagaimana demokrasi di Indonesia itu bisa berjalan dengan baik. Tidak adanya kecurangan misalnya pada saat pemilu. Kemudian tidak adanya hal-hal yang berorientasi terhadap kepentingan suatu kelompok tertentu. Kita harus bisa adil, kita harus bisa melihat segala sesuatunya dari dua sisi. Kemudian sila yang kelima, mengentaskan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah. Perlu dihapus dari bumi Indonesia. Ya. Keadilan memang sulit untuk memeratakan keadilan, seperti menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Saya rasa kalian tahu jawabannya, tapi tidak perlu saya jabarkan panjang-panjang. Kemudian diskriminasi juga, seringkali kita melihat seseorang itu dari strata ekonominya misalnya. Kalau terlihat ekonominya lemah, terlihat dari kalangan menengah ke bawah, kita memandangnya sebelah mata misalnya. Itu hal-hal yang perlu diubah di mindset kita. Semua orang itu butuh, kita hormati, kita yang butuh, bukan orang itu. Kita butuh untuk menghormati orang lain karena kita adalah orang yang terhormat. Jadi apapun yang kita lakukan itu nilai untuk diri kita sendiri, bukan nilai untuk orang lain. Sebaliknya, kalau ada orang yang tidak menghormati kita ataupun yang tidak beretika, itu berarti nilai orang tersebut, bukan nilai kita. Oke, lanjut ke sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber historis tentunya sejarah panjang dari mulai rezim presiden yang pertama, kedua, ketiga, kemudian keempat, dan kelima, serta keenam, yang terakhir ini, sampai ke Presiden SBY ini ada mengenai Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, akhirnya
pendidikan tinggi ini menyelenggarakan mata kuliah Pancasila. Ingat ya, pada pasal 35 ayat 3. Kemudian ini sumber sosiologis yang dari masyarakatnya. Masyarakat kita pada zaman dahulu sudah mempunyai kepercayaan dan keyakinan pada kekuatan selain manusia. Adanya kekuatan gaib, entah itu animisme, dinamisme, seperti menyembah pohon, menyembah batu, nenek moyang, dan sebagainya. Tentu itu adalah suatu bentuk keyakinan yang mereka anggap sebagai Tuhan. Sila yang kedua, menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. Sejak zaman dahulu sudah ada yang namanya kepemilikan, seperti kepemilikan tanah, entah itu kebun, hewan, dan sebagainya. Dan bagaimana menghormati, tidak merebut apa yang orang lain miliki. Kemudian sila yang ketiga, rasa solidaritas, setia kawan, cinta tanah air dalam mencintai produk dalam negeri. Ini juga perlu kita ingatkan bahwa produk dalam negeri kita itu banyak sekali. Contohnya kita mendukung UMKM. Kemudian ini sila yang keempat, menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah, dan mengambil keputusan. Kemudian menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Jadi dijauhkan dari hedonisme. Kaya boleh tidak? Boleh. Tetapi hiduplah dengan sederhana, dengan sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau misalnya pergi ke pesta, ya pakai baju yang sesuai dengan untuk ke pesta. Kalau pergi ke kampus, sesuai dengan gaya untuk ke kampus. Kalau pergi nongkrong misalnya, sesuai untuk nongkrong, atau di rumah misalnya pakai daster aja, atau pakai celana pendek aja ya, sesuai dengan sikonnya. Tidak terlalu menyolok atau berlebihan, karena yang berlebihan itu tidak baik. Kemudian sumber politis. Yang pertama mengenai pelaksanaan HAM. Yang pertama tentang toleransi antar umat beragama. Kita saling toleransi, artinya kita menghargai agama orang lain, bagaimanapun cara peribadatannya kita hargai. Kadang meskipun aneh terlihat atau tidak biasa, itu agama mereka, urusan mereka, bukan urusan kita. Juga dibiasakan jangan apa-apa kita komentar. Misalnya mengenai agama orang lain, kita sok-sokan komentar. Itu tidak relevan. Kemudian sila yang kedua, pelaksanaan HAM di Indonesia, bagaimana kita meningkatkan menghormati orang lain. Contohnya, bersikap sopan pada diri sendiri, ya, menjaga perilaku kita, menjaga lisan kita. Kemudian juga saat ini kita banyak melihat ada pelecehan seksual, kemudian pelecehan itu tidak hanya terjadi di kalangan perempuan saja, laki-laki juga ada. Kemudian ada catcalling misalnya. Kalian mungkin sering mendengar ada orang yang digoda dengan dipanggil ataupun di sweet gitu. Itu termasuk dalam pelecehan secara verbal. Jadi jangan dibiasakan. Itu mungkin awalnya atau kalian merasa sebagai candaan, tapi sebenarnya kalau misalnya kalian tidak kenal dengan orangnya, itu bisa dalam bentuk pelecehan verbal. Jadi jangan dibiasakan ya, kalau lagi nongkrong misalnya cowok-cowok ada cewek lewat terus diganggu, atau sebaliknya. Yang cewek-cewek juga kalau melihat ada yang ganteng dikit aja langsung disenggol. Ya, jadi kalaupun mau menyapa ya menyapa dengan baik, senyum gitu. Kalau mau kenalan dengan cara yang sopan. Jangan mengganggu orang lain. Kita tidak pernah tahu bagaimana mental orang lain. Sila yang ketiga, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai. Nah, kita sering mendengar kata politik balas budi. Artinya ketika ada suatu pemilihan, misalnya ada yang pengusung partainya, ada tim sesnya, itu biasa kemudian meminta balas budi
karena sudah menjadi pendukung misalnya. Itu juga salah satu bentuk yang harus diubah sistemnya di Indonesia ini. Karena seringkali ini terjadi bukan orang-orang yang kompeten yang berada di bidang tertentu ataupun menduduki jabatan tertentu. Kita lanjut ke sila keempat. Di sini diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Jadi kita hendaknya bermusyawarah dulu. Musyawarah berbicara, sudah mencapai keputusan, kalau belum baru voting. Kemudian sila kelima. Tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk korupsi, kolusi, nepotisme. Karena adanya kekuasaan yang besar, kemudian ada anggaran yang besar di situ, ada uang yang banyak, tentu jadi pemicu untuk terjadinya korupsi. Sekian, terima kasih untuk materi terakhir kita, materi ke-7. Kalau ada pertanyaan, silahkan melalui chat atau melalui komtingnya. Semoga kalian sudah mengerti dengan materinya dan siap untuk menghadapi UTS. Oke? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.